Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, mengirim bacaan Al-Quran, khususnya Al-Fatihah, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, termasuk ulama yang merupakan imam mazhab, sobat-sobat. Akan tetapi, sobat-sobat, di kalangan yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang masyhur, yang terkenal di kalangan mereka adalah tidak sampai. Artinya, Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai. Dan ini diungkapkan, dikemukakan oleh Ibnu Katsir ketika membahas surat An-Najm ayat 39. Dan juga Imam Nawawi mengatakan tidak sampai. Namun para pengikut Imam Syafi'i ngotot ini sampai, seperti yang dikemukakan oleh Ustadz Abdul Somad dengan mengemukakan dalil seperti misalnya ketika Nabi melewati kuburan di Baqi, Nabi berdoa untuk ahli kubur. Dan yang kedua, Nabi pernah menancapkan pelepah kurma ke kuburan. Nah, dua dalil ini dijadikan oleh Ustadz Abdul Somad sebagai bahwa bacaan Al-Quran, khususnya Al-Fatihah, itu sampai. Coba kita simak dulu. Bagi yang tidak meyakini bahwa Fatihah itu sampai, saya tidak memaksakan. Tapi saya meyakini Fatihah itu sampai kepada pendiri, penegak, founding father bangsa ini. Sampai. Ustaz Somad, ya, sampai nggak Fatihah itu kepada mereka? Sampai. Mana buktinya? Kita sudah baca dan nggak balik lagi, berarti sampai. Ini Ustadz ngawur, pakai dalil. Mana dalilnya? Nabi SAW lewat di suatu makam. Ini rumah Nabi, kalau menghadap ke arah kiblat di samping kiri ada makam, nama pemakamannya Baqi. Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kamu lewat mampir di pemakaman, jangan diam saja, ucapkan doa. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu menunjukkan doa pada orang meninggal sampai. Yang kedua, ketika Nabi SAW lewat di suatu makam, Nabi membelah pelepah korma, Nabi tusukkan ke makam. Sahabat heran, kenapa pelepah korma ditusukkan ke makam ya Rasulullah? Ini pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai pada orang yang meninggal. Maka kata Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau tasbih pelepah korma saja sampai pada orang yang meninggal, apalagi bacaan ayat Quran sampai. Nah, itulah sobat-sobat. Ya sebenarnya tidak tepat menggunakan
dua dalil ini. Karena ya, analoginya no apple to apple. Analoginya tidak sebanding. Mendoakan, berdoa tidak sama dengan membaca Al-Quran. Ini dua hal yang sangat berbeda. Dan terbukti ya, sahabat-sahabat utama seperti misalnya Khulafaur Rasyidin tidak pernah ya melakukan membaca Al-Quran atau mengirimkan Al-Fatihah kepada yang sudah mati. Demikian juga dengan menancapkan pelepah kurma. Ini malah perbandingannya sangat jauh. Analoginya ya bertentangan. Pelepah kurma itu kan benda, tumbuhan. Kenapa dianalogikan, disamakan, dibandingkan dengan ya bacaan Al-Quran, khususnya Al-Fatihah? Kalau mau ya membandingkan, tentu yang sebanding. Kalau Nabi menancapkan pelepah kurma, ya seharusnya kita juga menancapkan tumbuhan. Karena pelepah kurma itu tumbuhan. Tetapi karena di negeri kita tidak ada pohon kurma, ya mungkin pelepah yang lain. Mungkin pelepah pisang, pelepah kelapa, bukan bacaan. Nah, dalil menancapkan pelepah kurma, ini terbukti tidak ada satupun sahabat yang pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi menancapkan pelepah kurma. Tidak ada satu riwayat. Jadi, sepertinya dalil yang dipakai oleh Ustadz Abdul Somad adalah dalil cocok logi. Dalil ngepasi. Sobat-sobat. Nah, kemudian Ustadz Abdul Somad juga mengatakan ya berdasarkan penjelasan Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu ya berpendapat sampai, tetapi yang mengatakan tidak sampai justru Imam Nawawi. Nah, juga Ibnu Katsir, seorang mufasir, ya, ketika membahas surat An-Najm. Nah, ini ya buktinya bahwa pendapat yang masyhur di kalangan Imam Syafi'i adalah tidak sampai. Nabi sendiri tidak pernah memotivasi umatnya untuk mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan Al-Fatihah. Ya, sahabat yang utama pun tidak pernah melakukan itu. Nah, tinggal bagaimana kita? Ya, apakah mengikuti ulama yang mengatakan sampai atau ulama yang mengatakan tidak sampai, atau mengikuti Nabi Muhammad dan para sahabat yang utama?
yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Sobat-sobat, demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.